Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan memulai ibadah kita dengan bangkit berdiri. Kita satukan hati datang ke hadapan hadirat Tuhan. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh kembali datang kepadamu di dalam ibadah kami kepadamu ya Tuhan. Kami sebagai manusia yang membutuhkan kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Kami penuh dengan kesalahan, dosa, dan kekurangan. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Oleh sebab itu kami membutuhkan Engkau sebagai Tuhan kami, Juru Selamat kami. Berkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah kami boleh bersukacita di hadapan Tuhan, memuji, membesarkan nama-Mu, dan kami boleh mendapatkan berkat-berkat rohani daripada firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh masuk di dalam hati kami, boleh kami terima, boleh kami mengerti, dan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah pada pagi hari ini anugerah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita semua berkata amin. Sekali lagi shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita dan persiapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Bersama
yang Engkau berikan pada hari ini Tuhan. Kami juga bersyukur untuk anugerah-Mu Bapa, untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan, untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk rahmat-Mu yang tidak pernah habis Bapa. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang bersekutu di tempat ini Tuhan, untuk boleh memuji, menyembah-Mu Tuhan, untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau pimpin, Kau sertai ibadah ini dari awal hingga akhir Tuhan, dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari silakan duduk. Mari dengan bertepuk tangan kita lebih dalam lagi menyembah Dia, karena Dia adalah satu-satunya.
untuk kemuliaan namamu. Kami bawa roh, jiwa, dan tubuh kami untuk kami persembahkan di hadapan-Mu lewat ibadah pada pagi hari ini. Sungguh kami datang bukan sekedar kami datang, tapi dalam dasar hati kami rindu untuk menghormati akan hari Sabat-Mu, di mana Engkau hadir di tengah-tengah perhimpunan kami. Kami memuji dan memuliakan Engkau lewat puji-pujian yang kami angkat bersama-sama dari dasar hati kami yang terdalam. Namun kerinduan kami adalah untuk selain berjumpa dengan-Mu, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus kiranya mengurapi setiap pribadi kami yang sudah hadir. Demikian juga dengan hamba-Mu yang akan menguraikan firman Allah dan sidang jemaat yang terkasih yang akan mendengarkannya. Engkau urapi bersama-sama sehingga kami mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Saatnya kami duduk diam seperti Maria, membuka telinga dan hati kami khusus untuk kebenaran firman Tuhan. Terpujilah akan Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Puji syukur kepada Tuhan, saya melihat luar biasa yang hadir pada pagi hari ini berkat doa-doa daripada Bapak Gembala beserta dengan Ibu dan seluruh pengurus yang ada. Kami memohon maaf untuk meminta izin kepada Bapak Gembala beserta dengan Ibu dan saudara sekalian untuk tidak memakai masker dalam berkhotbah, karena saya tidak tahan untuk pakai masker di dalam berkhotbah. Terima kasih. Ya, Bapak Gembala memberikan satu tema yang begitu luar biasa, karena inilah hakiki daripada kehidupan orang Kristen. Aku berubah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita setiap kali melihat adanya perubahan yang terjadi di sekitar kita. Saya ambil contoh perubahan musim. Ada musim dingin, atau musim penghujan, ada musim kemarau, selalu berganti setiap tahun. Kemudian ada satu perubahan yang terjadi pada makhluk ciptaan Tuhan, yaitu dari yang menjijikkan ulat menjadi seekor kupu-kupu yang begitu indah yang ada di taman bunga, dan hingga pada satu bunga yang mekar dari bunga yang satu ke bunga yang lain. Kemudian ada yang juga perubahan yang secara sederhana dari sebutir telur menjadi anak ayam. Kemudian kita melihat makhluk hidup yang namanya manusia. Kita lihat perubahannya dari seorang bayi yang lahir menjadi balita, menjadi anak, menjadi remaja, menjadi pemuda, menjadi dewasa, dan menjadi tua. Tetapi yang diharapkan oleh Bapak Gembala bukan perubahan secara fisik yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, tetapi adalah perubahan atau yang lebih mendalam lagi, yang saya katakan sebagai hakiki orang percaya, yaitu perubahan secara mendasar di dalam kehidupan kita, pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Nah, banyak orang yang merasa frustasi dalam hidupnya karena mereka mencoba untuk berubah, baik secara karakter, baik itu secara tabiat yang buruk, untuk berusaha menjadi bertabiat yang baik. Tapi kenyataannya gagal dan tidak bisa. Termasuk orang yang ada di depan saudara ini. Pada waktu dan saat sebelum saya bertobat, kehidupan saya rusak, Bapak Ibu. Sebagai seorang pemuda lajang, setelah bekerja Senin sampai
hari Sabtu pagi atau siang, maka Sabtu malam itu saya itu kelayapan. Masih untung ingat pulang. Biasanya pulang itu jam 1 pagi, jam 2 pagi. Kemana saudaraku? Berkumpul dengan teman-teman, ya, merokok. Oh, dulu saya merokok, Bapak Ibu. Tidak seperti sekarang, ya. Kehidupan yang begitu bebas. Karena apa? Karena saya punya hak kebebasan. Saya sudah bisa cari uang, dan saya melakukan apa yang saya lakukan sekehendak hati saya. Orang tua saya, mami saya, walaupun saya anak tunggal, tapi dia selalu cerewet dan meminta saya untuk bisa berubah dari kehidupan saya yang rusak itu. Berulang kali beliau mengatakan, kamu itu berubah, persiapkan masa depan kamu itu masih panjang, jangan seperti ini. Itu masuk ke dalam telinga saya. Dan pada saat pergantian tahun, biasanya saya membuat janji kepada diri saya sendiri, saya mau berubah tahun depan. Saudara tahu, Januari, Februari ya saya bisa berubah, tapi Maret kembali lagi, bahkan lebih parah, saudaraku. Saya tidak mampu. Perkataan daripada mami saya itu benar, tetapi dia tidak melihat bahwa saya juga sudah berjuang untuk berubah, tapi gak mampu, gak bisa. Kenapa, saudaraku? Karena ada kekuatan yang besar yang ada di dalam diri saya, yang namanya dosa. Dosa inilah yang mengikat saya, yang membelenggu saya untuk tidak bisa berubah menjadi baik. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Lalu bagaimana akhirnya? Siapa yang bisa melepaskan ini? Tidak lain dan tidak bukan, Bapak Ibu Saudara. Yang bisa mengubah semuanya itu adalah Alkitab, firman Tuhan. Mengapa bukan seorang sosiolog? Mengapa bukan seorang psikolog? Mengapa bukan seorang filsafat yang bisa mengubah? Tetapi firman Tuhan yang bisa mengubahkan pribadi seseorang. Mari kita akan sama-sama buka Injil Matius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 3, ayat 1 sampai 11 saya akan bacakan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami." Saudaraku, sudah tahu siapa Nikodemus? Seorang yang luar biasa, kaya raya, mapan kehidupannya, seorang pengajar Israel yang disegani, ya, seorang anggota majelis
dari Sanhedrin. Wah, luar biasa. Masa depannya hebat. Saudaraku, kurang apa? Tetapi kita melihat bahwa dia juga mengalami frustrasi dalam hidupnya, sama seperti saya dan mungkin saudara pada waktu yang lalu. Jiwanya kosong. Ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Sekalipun mungkin dia setelah berkhotbah hari Minggu, wah hebat khotbahmu Nikodemus, dikagumi banyak orang. Tapi bagi dirinya ada sesuatu kehampaan di dalam jiwanya, Bapak Ibu. Oleh sebab itu ketika ia melihat Yesus mengajar, sudah mendengar tentang Yesus, dia datang kepadanya dan coba melihat sebagaimana jeritan hati daripada Nikodemus sama dengan jeritan hati saya pada waktu yang lalu. Aku mau berubah, tapi tak mampu, Bapak Ibu. Kita lihat bagaimana dengan santunnya Nikodemus berbicara kepada Yesus. Rabi, guru yang baik, aku tahu bahwa engkau adalah pengajar yang luar biasa. Engkau membawa pesan ilahi. Lalu apa respon dan jawab Yesus terhadap sapaan yang begitu santun yang dialamatkan kepadanya? Barang siapa tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Saudaraku, respon daripada Yesus ini tidak bersesuaian. Dalam arti kata sekarang, nggak nyambung. Orang yang ditanyakan A kok bisa jawabnya B, nggak nyambung. Apa yang diungkapkan perasaan hati daripada Nikodemus untuk menghargai Yesus, ternyata jawab Yesus nggak nyambung sama sekali. You must be born again. Kamu harus dilahirkan kembali. Mendapatkan pernyataan seperti itu sebenarnya Nikodemus walaupun bagaimana hebatnya, dia nggak siap. Oleh sebab itu dengan logika pikirnya dia mengatakan, bagaimana mungkin? Impossible. Aku sudah tua. Bagaimana mungkin bisa lahir kembali? Dari mana aku bisa masuk ke rahim ibu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nalarnya benar, tetapi pengucapan ini dilakukan oleh Nikodemus karena apa? Tidak siap untuk menerima pernyataan Yesus. Dan berulang kali Yesus mengatakan, you must be born again. Kamu harus dilahirkan kembali. Bagaimana mungkin seorang pengajar Israel yang dikagumi, yang luar biasa, pengetahuan teologianya mungkin mumpuni, tapi menurut Yesus engkau tidak mengerti. Dia mengumpamakan bagaimana kelahiran baru itu seumpama angin yang bertiup, dapat dirasakan tapi tidak tahu dari mana dan akan kemana. Kelahiran baru itu ada dari atas, dari surgawi, bukan kelahiran secara dagingnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah jawaban dan pernyataan Yesus salah? Tidak. Mengapa? Yesus tahu kebutuhan daripada Nikodemus. Apa sih yang dibutuhkan oleh Nikodemus? Masuk dalam surga yang kekal. Itu yang hilang di dalam jiwanya. Dia tidak tahu, merasa hampa. Sekalipun dia hebat, dia pintar, tapi dia merasakan ada kekurangan yang ada di dalam batinnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, maka kesulitan yang dihadapi oleh manusia pada umumnya, secara general, termasuk saudara dan saya, Allah tahu persis kita tidak mungkin bisa untuk melakukan sesuatu perubahan, khususnya yang bersangkut paut dengan kekekalan. Tak mungkin.
tetapi hanya Allah dengan penuh kasih dan anugerah. Maka ayat firman Tuhan yang begitu terkenal, yang erat hubungannya dengan Nikodemus, Yohanes 3 ayat yang ke-16 muncul. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Modal daripada kehidupan yang kekal adalah menerima anugerah keselamatan yang datangnya dari Allah lewat Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib dan dosaku. Dan itu, saudaraku, barulah terjadi satu perubahan dalam kehidupan kita. Perubahan yang seperti apa? 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah the new creation, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Jadi siapa yang percaya ada di dalam iman kepada Yesus anak Allah itu, dia adalah ciptaan baru. Perubahan besar terjadi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang pertanyaannya ada 2 hal yang sangat menggelitik. Ada orang yang sudah menjadi orang Kristen, yang sudah lahir baru, tetapi kenapa perbuatannya tetap seperti manusia yang lama? Tidak ada perubahan. Kenapa hal itu bisa terjadi, saudaraku? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Saya sudah jadi orang Kristen, saya sudah bertobat, tetapi saya tidak berubah. Kok bisa ya? Kalau jawab kenapa kok bisa, sama dengan Rasul Paulus. Dia bergumul sama. Saudaraku, mari kita lihat sama-sama. Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-19. Kitab Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-19. Ya. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, kata Paulus, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Berarti ada satu pergulatan yang hebat di dalam diri Rasul Paulus, antara keinginan daging dan keinginan roh. Ini bertentangan, Bapak Ibu. Oleh sebab itu Yesus katakan di Taman Getsemani kepada para muridnya yang tidur ketika dia meminta untuk bersama-sama berdoa, berjaga-jagalah dan berdoalah, karena supaya engkau jangan jatuh di dalam pencobaan, karena roh penurut tapi daging lemah. Yesus berkata demikian. Paulus bergulat di dalam hidupnya. Aku ingin melakukan sesuatu yang baik, yang berkenan, tapi kenapa justru yang buruk yang aku lakukan? Sehingga dia berkata, aku manusia celaka. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ini pergumulan Paulus, saudaraku. Oleh sebab itu kalau kita melihat ada orang Kristen yang sudah bertobat menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar Kristen, tetapi melakukan satu perbuatan yang tidak mencerminkan orang Kristen, kita nggak usah merasa gusar. Karena apa? Karena untuk menjadi sesuatu yang baik, perubahan itu memerlukan sebuah proses. Sekarang ini zaman now ini pinginnya cepat kan Bapak Ibu, pinginnya instan. Mie kalau bikin mie cepat jadi mie instan. Kalau kopi bikin kopi instan, begitu ya. Kalau nggak cepet-cepet itu berarti ada yang salah.
dalam hidup ini. Apakah benar begitu? Buku yang paling laris saya lihat di toko buku Gramedia itu label yang buku yang paling laris adalah cepat menjadi kaya. Cara cepat menjadi kaya. Waduh, itu zaman now. Jadi kalau nggak cepat, itu ada yang salah dalam diri kita. Benarkah demikian? Bapak Ibu, tidak semuanya harus cepat. Ada proses yang harus kita lalui. Oh my God, saya sudah berdoa, oh my God. Tetapi kenapa nggak dikabul-kabulkan sama Tuhan? Demikian seorang remaja dari gereja lain ngomong kepada saya, menghadap kepada saya. Saya tanya, sudah berapa lama kamu berdoa? Sudah 3 hari, oh my God. 3 hari berdoa sudah nuntut jawaban, saudara. Pada cepat Tuhan. 3 hari. Saya udah banting tulang, udah kerja keras. Pak, kok kenapa kok nggak berhasil-hasil? Kenapa kok nggak ngumpul-ngumpul duitnya? Sudah berapa lama Anda bekerja keras banting tulang? Ya, ada 3 minggu. 3 minggu. Bekerja keras, tapi nggak ada hasil. Sudah nuntut. Serba cepat. Saudaraku, Allah lebih menghargai proses dibandingkan dengan hasil. Cepat atau tidak cepat, itu bukan tergantung kepada siapa-siapa, tetapi bagaimana kita memprosesnya. Lalu bagaimana supaya kita ini bisa sejalan dengan Tuhan, mengalami satu perubahan, sehingga roh itu yang memimpin dalam hidup kita, bukan daging kita. Bagaimana caranya? Ada sebuah kebiasaan yang sangat unik yang dilakukan oleh para nelayan Eskimo. Setelah mereka bekerja 1 minggu, Senin sampai 5 hari, Senin sampai Jumat, maka pada hari Sabtu mereka melepaskan lelah. Mereka ingin bersukacita, para nelayan ini. Lalu bagaimana caranya? Mereka bersama berkumpul di alun-alun sebuah kota. Untuk apa? Bukan hanya untuk melepas akan kejenuhan di dalam menangkap ikan, tapi mereka menggunakan waktu untuk apa? Bertaruh, berjudi. Bagaimana caranya? Ada seorang bandar yang memiliki 2 ekor anjing. Yang satu warnanya putih, yang satu warnanya hitam. Anjing-anjing ini sudah dilatih sedemikian rupa untuk bertarung di arena pertarungan itu. Wah, setelah pasang taruhan uang diletakkan di situ, ada yang pegang anjing putih, ada yang pegang anjing warna hitam. Pada hari Sabtu itu yang menang adalah anjing yang berwarna putih. Sehingga para petaruh yang memberikan taruhan pada anjing warna hitam harus dengan rela untuk mengalami kekalahan. Nah, yang uniknya apa Bapak Ibu? Sang bandar ini pada suatu hari berkata kepada keponakannya, kamu lihat ya, Sabtu depan yang menang itu adalah anjing hitam. Paman ini bisa aja, orang belum bertarung anjingnya sudah bisa meramal kalau yang menang itu anjing hitam. Kamu gak percaya? Coba kita buktiin. Bener Bapak Ibu, Sabtu depan pada saat taruhan itu berlangsung, ternyata yang menang adalah anjing warna hitam. Tuh, betul kan kata aku? Nah, sekarang kamu saksikan lagi. Minggu Sabtu yang akan datang, pamanmu ini ngomong bahwa yang menang tetap anjing hitam. Sekali ini pasti meleset. Orang belum bertanding kok. Bagaimana bisa menentukan? Betul Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang terjadi pada taruhan di Sabtu yang akan datang? Yang menang ternyata tetap anjing
anjing hitam. Wah, keponakannya mulai, waduh, hebat amat ya, sakti amat aku punya paman. Kemudian dia mau bertanya, paman, sebenarnya apa sih rahasianya? Paman bisa menentukan bahwa Sabtu depan anjing yang mana ini yang menang. Pamannya, itu rahasia pribadi dong. Terus merengek minta tahu. Akhirnya pamannya memberikan satu atau membuka rahasia yang selama ini tersimpan. Kalau Sabtu depan aku menentukan bahwa anjing putih yang menang, maka selama 1 minggu sebelum pertandingan itu, anjing hitam tidak akan aku kasih makan sedikit pun. Sementara anjing putih aku kasih makan makanan yang bergizi penuh. Sehingga pada waktu hari Sabtu gimana saudaraku? Kita sudah bisa membayangkan. Nggak dikasih makan 1 minggu, leles. Anjing hitam lemes. Sebelum bertanding sudah lemes saudaraku. Mungkin jalan ke tempat pertandingan sudah lemes. Jalannya sudah gontai. Sementara anjing yang warna putih jajak. Wah, makanannya full gizi. Kekuatannya luar biasa. Pasti dia menang. Demikian juga kekuatan roh dan kekuatan daging. Mana yang ingin kau menangkan? Kalau engkau ingin memenangkan kekuatan roh, beri makan rohmu itu dengan gizi yang full, maka dagingmu tidak akan mendapat bagian dan kau pasti menang. Sebaliknya, kalau engkau rela untuk menyerahkan dagingmu ini, engkau lebih banyak memberikan asupan kepada kekuatan dagingmu, maka rohmu melemah. Makanya untuk orang Kristen, kok perbuatan dagingnya seperti itu? Nggak usah heran, dia lebih banyak memberikan asupan makanan kepada dagingnya. Selama seminggu atau sebulan, dia senantiasa memberikan masukan telinganya hal-hal yang daging melulu. Tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah berdoa, tidak pernah mengikuti ibadah. Bagaimana? Yang terjadi adalah kemenangan dari kuasa kedagingan. Rasul Paulus mengerti akan hal ini. Oleh sebab itu, dia mengatakan, celakalah aku manusia ini, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh yang maut. Berikutnya, ayat yang ke-25, dia mengatakan, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Puji syukur karena aku telah berubah. Oleh karena makananku, makanan rohani, dan aku senantiasa mengerjakan apa yang diberikan oleh Tuhan kepadaku. Akhirnya, Rasul Paulus tetap di dalam kemenangannya sampai kepada akhir masa baktinya. Dia mengatakan, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik, saudara. Kenapa? Karena asupan rohaninya begitu luar biasa sehingga tidak ada celah sedikit pun untuk asupan dari kuasa dunia ini yang masuk di dalam tubuhnya. Anak saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana keadaanmu saat ini? Apakah engkau sungguh memberikan masukan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan rohanimu dengan membaca firman Tuhan, mengikuti ibadah, dan juga bersaat teduh bersama dengan Tuhan? Atau sebaliknya, aku sudah meninggalkan akan saat teduhku. Setelah bangun pagi hari, yang aku pegang adalah handphone yang pertama. Aku begitu banyak yang menyita waktuku untuk kebutuhan dunia ini. Hati-hati Bapak Ibu, kata Yesus kepada para muridnya, berawas dan waspadalah serta berdoa.
supaya engkau jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah, gampang untuk dikuasai. Inilah saudaraku model daripada orang Kristen yang tidak berubah perangainya. Kisah yang menghebohkan sudah berakhir dengan tragedi pembunuhan daripada Brigadir Nursiansah Yosua Huta Barat. Ya kan? Saya tidak bisa berpikir, saudaraku, yang memerintahkan untuk membunuh orang Kristen, yang melakukan pembunuhan orang Kristen, yang dibunuh orang Kristen. Loh, ini gimana ini? Apa yang salah, Bapak Ibu? Apa yang salah? Tapi puji syukur kalau kita melihat bagaimana riuh rendahnya ketika Richard Eliezer dihukum 1,6 bulan. Wah, itu gegap gempita. Sepertinya kuasa Allah yang memimpin selama dia di dalam persidangan sebagai justice collaborator. Dia menguak fakta ini yang pasti dengan segala kejujurannya. Dia pertaruhkan segalanya agar supaya dia mendapatkan bukan saja keringanan, tetapi dia membuktikan bahwa masih ada orang percaya yang takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada orang Kristen yang tidak mengalami perubahan. Saya percaya saudaraku yang hadir di tempat ini pastinya pribadi-pribadi yang sudah berubah menjadi the new creation, ciptaan yang baru. Nah, pribadi yang kedua adalah pribadi yang dulunya bejat, yang dulunya luar biasa, tidak mengindahkan apapun aturan Tuhan. Tetapi setelah dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya, berubah totality berubah. Sehingga saat kematian pun dia tetap tenang menghadapinya. Dan itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa di dalam kehidupan manusia. Saudara tahu dan kenal, tolong tayangkan anak ini, coba saudara lihat. Ya, saudara kenal anak ini? Andrew Chen, warga negara Australia. Wajahnya imut-imut, bukan? Ganteng, apalagi pada saat sudah menjadi remaja. Wah, ini idaman para orang-orang di Australia, ya, para wanita Australia. Wajah begini nih, luar biasa, ganteng sekali. Tetapi oleh karena pergaulan remaja yang keliru, maka dia terjebak di dalam pergaulan yang jahat itu, sehingga dia bersama dengan satu temannya yang bernama Miuran Sukumaran berupaya untuk menyelundupkan narkoba dalam jenis heroin sebesar 8,3 kg pada tanggal 17 April 2005 dan tertangkap di Bali. Dan pada saat tertangkap dan diadili, maka diberikan hukuman mati seperti Verdi Sambo. Mati tok palu. Berulang kali ketika dia ada di dalam penjara Gerobokan Bali, dilayani oleh seorang yang bernama Maureen dan juga Teddy, bergantian memberikan kabar baik kepada Andrew Chen. Dan dia berubah, Bapak Ibu Saudaraku. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan itu saja, setelah dia mengalami proses kerohaniannya yang bertumbuh dengan pesat, dia menjadi gembala kecil yang melayani di penjara. Dia memberikan
pelayanan kepada para narapidana setiap hari dengan kasih dan ketulusan hati, supaya mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berulang kali, mungkin ada 2 kali, dia meminta grasi kepada Presiden Joko Widodo, tapi tidak dikabulkan. Dan akhirnya menjelang finish dalam kehidupannya, dia harus menjalani eksekusi pada tanggal 28 April 2015, 10 tahun kemudian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia sempat untuk melangsungkan pernikahan kepada seorang yang sangat dikasihinya, Febianti Herewila, di lapas Gerobokan. Dia mengungkapkan kasihnya dan dia mau menerima akan cinta daripada Andrew Chen, seorang yang tidak lama lagi akan menjalani eksekusi tembak mati di Nusa Kambangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Maureen dan Teddy menangis. Mengapa dia harus mati? Sedangkan dia sudah mengalami satu perubahan total di dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembimbing ini menangis melihat apa yang terjadi yang dilakukan oleh Andrew Chen. Dan tiba saatnya Bapak Ibu, dia harus menjalani eksekusi pada saat dia dipindah ke lapas Nusa Kambangan. Dia meminta kepada para petugas yang ada di situ untuk tidak menutup matanya, sebagaimana layaknya seorang yang akan dieksekusi tembak mati di depan regu tembak. Dia bilang, aku akan melihat para pengeksekusi regu tembak yang akan menghabisi nyawaku. Aku tidak mau ditutup mata. Dan itu dikabulkan, saudaraku. Bersama dengan pendampingnya, Pendeta Karina de Vega, dia berjalan dari lapas Nusa Kambangan menuju ke tempat eksekusi. Dengan apa? Dengan sukacita menyanyikan Amazing Grace. Dalam perjalanan itu, dia menyenandungkan lagu Amazing Grace. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai di depan regu tembak, pada saat moncong senapan sudah terarah kepadanya, dia meminta waktu untuk menyanyikan sebuah lagu. Sebuah lagu yang membuat kita menjadi merinding. Bless to the Lord of my soul. Luar biasa. Pendeta ini tidak tahan. Sebelum moncong senjata itu menguap, lagu ini didendangkan sampai bait yang terakhir. Dan bahkan sebelumnya, dia pernah berpesan kepada orang-orang muda untuk disampaikan melalui Maureen. Katanya, jangan takut sama yang bisa membunuh tubuh, tetapi takutlah sama orang yang membunuh jiwa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan sukacita dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Dia tahu persis, aku sudah berubah. Bukan aku mau berubah, aku sudah berubah. Dan ini keyakinan yang luar biasa bagi seorang Kristen yang sejati. Perubahan menjadi manusia baru yang sudah diterapkan di penjara. Dia mengalami satu pembaharuan di dalam kehidupannya. Dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan tanpa jerih lelah dia bekerja di ladang Tuhan, sekalipun yang menjadi domba-domba peliharaannya hanyalah para nabi yang tidak berdaya. Tapi segala puji, hormat, dan kemuliaan dia berikan hanya kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu perubahan total ketika seorang betul-betul, aku mau berubah,
dan aku sudah berubah ketika aku bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih firman-Mu sudah hamba sampaikan. Dan saatnya Roh Kudus berkarya dan memberikan pengertian lebih jauh kepada umat-Mu yang Engkau kasihi. Hakikat dari kekristenan adalah sebuah perubahan. Dan perubahan itu melalui sebuah proses. Kami mohon supaya Roh Kudus memproses kami mulai saat ini, belum terlambat, mengubah hidup kami seutuhnya agar kami serupa dengan Kristus. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu, dan mereka akan kembali dengan menyampaikan berkat-berkat ilahi kepada setiap saudara yang dia temui, rekan-rekan sepelayanan, rekan-rekan yang ada di marketplace, supaya Yesus membuka hati mereka, masuk di dalam kehidupan mereka, mengubah mereka menjadi pribadi yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang memberkati kita. Doa dan harapan kita semua, kita boleh berubah di dalam jiwa dan rohani kita, bukan hanya secara fisik, bukan hanya di dalam pemikiran, tetapi Allah Roh Kudus memimpin kita untuk mengalami perubahan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pendeta Eko yang sudah melayani firman, menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati pelayanan Pak Eko di GIA TKI. Minggu depan kita bersama akan mengadakan perjamuan yang kudus. Perjamuan yang kudus akan dilayani oleh Bapak Yan dan Bapak Nandang. Firman Tuhan akan dilayani oleh saya sendiri. Dan pada hari Rabu pagi kita seperti biasa ada doa pagi melalui Zoom jam 6 sampai jam 7 pagi. Linknya bisa tertera di dalam warta jemaat. Terima kasih buat rekan-rekan yang membantu pelayanan, yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan di gereja ini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya minta yang melayani persembahan boleh maju ke depan. Kita akan naikkan doa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Satu kebenaran firman Tuhan yang sungguh sangat mendasar. Kami rindu Tuhan sebagai orang Kristen, orang percaya. Bukan hanya sekedar kami datang ke gereja, bukan hanya sekedar kami mengikuti ibadah, tapi di dalam hidup kami ingin berubah menjadi seperti Engkau. Amin. Tuhan pimpin supaya firman yang telah disampaikan pada pagi hari ini boleh menjadi rema, kenyataan di dalam hidup kami. Biarlah hati kami, rohani kami berubah dan memahami kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan nama Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi, kini lenyap. Yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Things are different now. Something happened to me when I gave my heart to Jesus. Things are different now. I was changed, it must be when I gave my heart to Him. There's the love before and passed away. Things are wrong, have come to stay. Things are different now. I was changed, it must be when I gave my heart to Him. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat ibadah pada pagi hari ini. Inilah doa kami, kerinduan kami. Biarlah kami boleh berubah sesuai dengan kehendak daripada Engkau. Tuhan, seringkali kami ingin berubah secara dunia, mungkin di dalam kehidupan, karir, atau apapun. Tetapi seringkali kami melupakan perubahan yang mendasar, yang hakiki, yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh berubah sesuai dan seperti Engkau. Dan itu boleh menjadi berkat, diri kami boleh menjadi berkat bagi keluarga, bagi orang-orang di sekitar kami, bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu Pendeta Eko, berkati di dalam pelayanannya di GIA TKI, berkati keluarganya, istrinya, anak, menantu, dan cucu. Tuhan pakai pelayanannya menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga membawa persembahan kami kepadamu. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami rindu ada banyak jiwa,
boleh dibawa, dimenangkan bagi kerajaan. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mengingat di dalam doa bagi beberapa saudara kami, rekan-rekan kami. Yang pertama kami berdoa bagi Bapak Lili yang akan berangkat ke Singapura pada hari ini untuk berobat. Tuhan berkati Bapak Lili, berkati di dalam perjalanan pengobatan, supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar sampai pulang kembali ke Bandung dengan selamat. Kami juga mengingat bagi kakak ipar Ibu Wanfu, Ibu Lili yang sedang sakit dan juga menjalani kemoterapi. Tuhan tolong Ibu Lili, kuatkan hatinya, teguhkan imannya. Dan kami berdoa supaya dia dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Kami juga berdoa bagi Tante Els di LA yang sedang sakit. Tuhan, kami berdoa dengan sehati dan beriman Tuhan menjamah Tante Els supaya dipulihkan kesehatannya, supaya boleh kembali pulang ke rumah dalam keadaan yang baik. Dan kami mengucap syukur atas segala berkat anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, pelayanan kami, berkati rumah tangga kami. Kami percaya Tuhan senantiasa memelihara, mencukupi dan memberkati setiap keluarga kami. Kami berdoa supaya kami semua diberikan hikmat akal budi, penyertaan daripada Tuhan, supaya kami juga dijauhkan dari sakit penyakit, dari segala hal yang membuat kami berdosa. Kami rindu hidup kami boleh menjadi berkat bagi kerajaan. Amin. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, setelah kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan dan memohon kepada Allah Roh Kudus bekerja di dalamnya, kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus, penghiburan, kekuatan daripada Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.